salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Di mana kemarin hari Rabu habis outbound, nangisnya kita badannya repot. Alhamdulillah masih diberi kesehatan ya. Alhamdulillah, tapi bahagia ya. Karena di akhir-akhir ini kenapa kami mengambil tema ini? Mengapa kita ambil kerjasama dengan Pelangi Center? Karena di akhir-akhir ini banyak terlihat perkembangan anak yang bagaimana ibu-ibu kurang maksimal. Dimana kurang maksimal itu antisipasinya di pihak sekolah, kita tidak boleh diam saja, kita harus bergerak. Karena kita adalah sekolah penggerak, maka kita tidak boleh diam saja, kita harus bergerak. Langkahnya guys ini, kita menggandeng Pelangi Center sebagai psikolog dan terapis untuk anak-anak yang membutuhkan bantuan perkembangan di usianya. Karena kenapa di usia ini sangat rentan? Karena di usia ini, usia awal anak-anak menginjak sekolah. Di sekolah yang paling dasar, yaitu sekolah anak usia dini. Di selanjutnya, anak-anak masih harus menempuh di SD, SMP, SMA, kuliah. Belum sih tahu. Nah, apa solusinya? Terus pun di rumah anakku nggak mau berhenti bermain. Nanti dicari solusinya bersama-sama, oke? Saya tidak usah panjang lebar, karena waktu terus berjalan. Nanti waktu dan tempat kami serahkan pada Pelangi Center. Monggo nanti kita ikuti bersama-sama tentang materi yang akan disampaikan. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya wa din wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Dharma Wanita 2 Waromoto, yang saya hormati Ibu Guru Tenaga Pendidik di TK Dharma Wanita 2 Waromoto, dan yang saya hormati, yang saya banggakan wali murid di TK 2 Waromoto. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Sasa dari terapis wicara Pelangi Center untuk memaparkan beberapa mau sharing lah ya, kita sharing aja di sini. Nanti kalau memang di tengah-tengah ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan supaya nggak ada rasa yang kayak ganjel. Nggak usah malu-malu ya Ibu, ketika ada yang mau ditanyakan problemnya apa anak itu di rumah, nanti tanyakan saja. Nah, di sini saya akan sharing beberapa ilmu mengenai tentang deteksi dini dan gangguan perkembangan serta pola asuh di rumah itu seperti apa. Tujuan kegiatan ini tentunya yang pertama adalah sinergi dan kolaborasi bersama antara siapa? Seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu untuk membimbing, melatih, memberikan penilaian serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Cuma nih, dalam dapat kita pahami bagaimana pentingnya peranan orang tua dan guru dalam memberi stimulasi dan rangsangan untuk perkembangan anak. Nih,
Umumnya, biasanya kesadaran orang tua untuk meningkatkan fungsi dan peran keluarga dalam pengasuhan anak itu masih rendah. Kadang orang tua itu cenderung cuek gitu. Yo wes yang penting anakku paling kok yo iso mlaku dhewe, iso ngomong-ngomong dhewe. Sebenarnya tidak. Dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangan itu anak membutuhkan yang pertama adalah stimulasi. Dia membutuhkan stimulasi dari lingkungannya. Kemudian kebanyakan orang tua juga beranggapan bahwa mengasuh dan mendidik anak itu berlangsung secara alami dan tidak perlu dipelajari. Begitu juga dengan perkembangan anak akan berlangsung dengan sendirinya itu tadi. Jadi wes engko lak iso ngomong. Kasih Kesehatan Dunia pada tahun 2018 itu melaporkan bahwa anak yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan itu sebanyak 28,7%. Itu kalau di dunia berarti banyak dong Bu ya. Nah, apalagi Indonesia termasuk dalam negara ketiga yang dengan prevalensi tertinggi di wilayah Asia yang anak-anaknya mengalami gangguan perkembangan dan pertumbuhan. Nah, keterlambatan ini tidak terdeteksi tanpa screening itu terjadi sebanyak 70%. Jadi banyak sebenarnya anak-anak itu mengalami keterlambatan perkembangan dan pertumbuhan, cuma tidak terdeteksi karena kadang yaitu tadi cueknya orang tua terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, pemberian stimulasi akan efektif itu apabila memperhatikan kebutuhan anak sesuai tahapan perkembangannya, terutama apabila dilakukan pada periode kritis di golden periodnya. Golden period itu usia berapa? 2 tahun kehidupan pertama. Nah, di golden period ini juga ada batasannya. Enggak selamanya anak golden period itu nanti sampai dewasa, sampai tua, anak juga otaknya akan berkembang secara bagus-bagusnya tuh enggak. Jadi golden period atau usia emas itu juga akan dibatasi di usia 5 tahun. Jadi usia anak baru lahir di 2 tahun pertama sampai 5 tahun itu adalah usia di mana emas-emasnya anak itu bisa menangkap stimulasi lingkungan di sekitarnya dengan cepat, kayak gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua harus hati-hati apa yang dipelajari anak, apa dia bermain apa, perilakunya dia berbaur dengan apa, apakah dengan HP, apa yang dia tonton itu juga akan berpengaruh ke perkembangan dan pertumbuhannya juga, kayak gitu. Nah, pertumbuhan adalah ukuran yang terjadi pada volume tinggi dan massa karena adanya pertambahan sel-sel di dalam tubuh yang bersifat irreversible. Irreversible itu apa? Sifatnya bisa diukur seperti ukuran fisik. Oh, ini tingginya segini, ini sudah sesuai atau belum ya? Oh, ukuran kepalanya sudah sesuai atau belum ya? Berat badannya berapa gitu? Oh, ini sudah sesuai dengan usia perkembangannya belum ya? Kayak gitu. Itu pengertian dari pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya struktur fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar seperti motorik kasar, kemudian motorik halus, kemampuan komunikasi, berbicara, serta sosialisasi serta kemandirian anak. Nah, perkembangan ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah perkembangan ini menimbulkan perubahan. Setiap anak mengalami perkembangan pasti dia akan mengalami perubahan. Contohnya, anak itu sekarang sudah mulai bisa bercerita. Berarti terjadi pertumbuhan pada fungsi otaknya. Dari serabut-serabut otak itu berkembang. Jadi yang semuanya dia yang bayi dari mama baba sekarang dia udah bisa bercerita banyak. Jadi terjadilah pertumbuhan di serabut-serabut otaknya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Benar atau tidak? Nah, iya, contohnya seperti ini. Tidak mungkin anak itu bisa berlari sebelum dia bisa berjalan. Tidak mungkin anak itu bisa berjalan sebelum dia bisa berdiri. Nah, tidak mungkin anak itu bisa berdiri kalau
dari fungsional anggota tubuhnya yang berkaitan dengan berdiri, dari otot-otot kakinya itu tidak berfungsi dengan baik atau terhambat kayak gitu. Selanjutnya perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Nah, ini tidak bisa disamaratakan antara satu anak dengan anak yang lain, karena setiap anak memiliki cara tumbuh dan berkembang yang berbeda-beda. Kemudian pola perkembangan anak itu tetap. Jadi memang fasenya misal habis yaitu tadi, misal kita ambil contoh dari dia mulai bisa berdiri terantanan, kemudian bisa berdiri sendiri, habis berdiri sendiri mulai jalan lari, itu polanya sama di satu anak dengan anak yang lainnya. Kemudian belajar merupakan perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui belajar, anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan dan potensi yang dimiliki anak. Selanjutnya, pola perkembangan ini dapat diramalkan. Nah, maksudnya dapat diramalkan tuh bagaimana? Terdapat persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Jadi kayak biasanya yang membuat orang tua wis kono lah iso mlaku dhewe. Karena orang tua itu bisa meramalkan, nanti habis duduk paling kok nanti ya terantanan, habis terantanan nanti ya wis paling bisa jalan, habis jalan bisa lari. Itu lama-lama orang tua jadi peramal juga, Ibu. Makanya di pola perkembangan ini dapat diramalkan. Karena dapat diramalkan itu yang kadang menyebabkan kita sebagai orang tua kadang cuek terhadap perkembangan anak kayak gitu. Kemudian aspek perkembangan itu ada apa saja? Aspek perkembangan itu yang pertama adalah ada motorik kasar. Motorik kasar itu seperti, ada yang tahu? Lari, lompat, merangkak, kemudian memanjat. Nah, itu salah satu dari perkembangan motorik kasar. Kemudian komunikasi. Kalau komunikasi meliputi apa saja? Bicara. Kemudian apa lagi? Kontak mata. Terus? Oke, komunikasi di sini meliputi antara anak mampu berbicara, berkomunikasi dua arah, kemudian dia mampu berbahasa dengan baik. Gitu. Selanjutnya ada motorik halus. Motorik halus di sini gambarnya tentang apa? Meronce. Kemudian ada yang tahu selain meronce, motorik halus itu apa lagi? Memasak puzzle. Kemudian menggambar. Terus menjimpit, menggunting, kemudian aktivitas yang membutuhkan koordinasi mata yang lebih teliti. Jadi kayak kita mau masang meronce itu kita harus lihat ini lubangnya udah pas atau belum ya, kayak gitu. Nah, itu salah satu aspek dari perkembangan motorik halus. Kemudian sosial emosi. Sosial emosi itu gimana? Ayo. Sosial emosi itu gimana anak itu bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Bagaimana anak itu bisa mengontrol emosi dirinya ketika misal anak waktunya sekolah pagi, biasanya dia minta ditunggu sama orang tuanya. Cuma orang tuanya ada kepentingan apa, ditinggal, akhirnya dia nangis sejadi-jadinya. Nah, itu dari situ anak tuh bisa ngontrol nggak sih sosial emosinya dirinya, kayak gitu. Itu juga dalam salah satu aspek dalam perkembangan anak. Nah, di sini motorik kasar adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang meliputi otot besar, seperti tadi duduk, berdiri, lari, lompat, memanjat dan lain sebagainya. Perkembangan anak untuk motorik kasar ini pada usia 0 sampai 3 bulan anak itu bisa mengangkat kepala setinggi 45 derajat. Dari dini orang tua harus mencermati perkembangan anak ini udah sesuai dengan milestonesnya atau belum. Di usia 3 sampai 6 bulan anak mampu berbalik telungkup ke terlentang. Usia 6 sampai 9 bulan anak mampu duduk berdiri dan merangkak.
Usia 9 sampai 12 bulan, anak mampu melakukan jongkok berdiri sendiri, kemudian berjalan berpegangan. Di usia 12 sampai 18 bulan, anak mampu berjalan mandiri, berjalan mundur 5 langkah. Di usia 19 sampai 24 bulan atau 2 tahun, anak mampu berjalan secara seimbang tanpa jatuh. Biasanya anak itu kalau udah mulai menganjak usia 1,5 ke 2 itu kadang jalannya itu masih sempoyongan. Nah, di usia 2 tahun kita pastikan apakah anak itu jalannya sudah benar-benar kuat atau belum gitu. Nah, itu sebagai orang tua kita harus cermat juga. Enggak yang melulu anakku sih mlaku ya wis iki engko iso mlayu dhewe. Kan enggak toh? Harus kita cermati lagi. Jalannya sudah sesuai atau belum dengan tahapnya. Jalan yang seperti apa kayak gitu. Apakah dia jalan yang masih terantangan atau dia sudah bisa jalan mandiri dengan kondisi yang memang benar-benar kuat, enggak sempoyongan, enggak gampang jatuh kayak gitu. Selanjutnya pada usia 3 tahun anak mampu naik turun tangga dan menendang bola. Ini kaitannya juga dari kekuatan otot kakinya. Bisakah anak ini mengangkat satu kaki untuk memijahkan kaki satu ke tangga yang lainnya? Kayak gitu. Di usia 4 tahun, anak mampu berdiri satu kaki. Terus anak mampu melompat, mengayuh sepeda, dan di usia 5 tahun berdiri satu kaki, melompat satu kaki. Kemudian hubungan dengan kemampuan anak untuk memberikan respon terhadap suara, kemudian bertukar pesan, bertukar pikiran, bertukar informasi dengan orang lain. Disinilah terjadi komunikasi 2 arah. Harus kita ingat komunikasi itu 2 arah ya Ibu, tidak satu arah. Tidak satu arah itu seperti apa? Nah, tentunya pasti banyak ini anak-anaknya yang minta HP. Nah, HP itu terjadi di HP itu terjadi komunikasi hanya satu arah. Sedangkan kalau komunikasi yang baik itu adalah 2 arah. Anak yang diberikan HP pasti anak itu kadang cenderung diam. Dia cenderung diam, dipanggil nggak respon karena fokusnya udah di HP. Nah, ketika dia mendapat HP, nggak ada feedback nih yang diberikan. Jadi anak tuh cuma lihat, diem, ini apa ya, diem, dipanggil nggak noleh, disuruh ini nggak mau, marah iya, gitu. HP juga bisa menghambat proses komunikasi 2 arah. Makanya kadang kok dijak ngomong ra nyauri to saiki kayak gitu. Dilihat lagi dulu gimana pola asuhnya di rumah. Kayak gitu. Di usia 1 bulan, anak ini merespon suara. Bayi pada usia 1 bulan itu dia memang sudah mulai mengeluarkan suara, tapi itu masih berbentuk refleks. Jadi suaranya masih spontan, dia nggak tahu kalau oh ini namanya dia mengeluarkan suara kayak gitu. Di usia 2 bulan anak ini sudah mulai bisa tersenyum. Dia kalau dibelai itu udah senyum, udah mulai agak muncul suara. Kemudian kalau diajak bicara kayak always paham mo, dia biasanya tiba-tiba senyum, kayak gitu. Kemudian di usia 3 bulan anak mulai going, dia udah mulai memproduksi vokal, menyuka kayak kayak gitu. Kemudian pada usia 4 bulan anak mulai bisa tertawa. Nah, ini merupakan salah satu respon anak terhadap suara. Dia mendengar suara itu dia tertawa. Nah, makanya kadang kalau dijawab apa ya istilahnya dilirik, anak itu muncul suara klek kayak gitu. Nah, pada usia 6 bulan anak itu babbling. Babbling itu seperti apa? Anak ini juga menentukan salah satu aspek apakah kedepannya nanti perkembangan bahasa anak ini terlambat atau enggak. Karena babbling itu merupakan salah satu aset anak untuk berbicara. Jadi kayak papa. Nah, ini orang tua juga harus aware apakah anaknya babbling atau tidak gitu. Kemudian mencari sumber bunyi. Ketika anak itu babbling, dia mendengarkan suaranya loh, dari mana ini suaranya? Kok muncul suara mama, padahal yang memproduksi suara adalah anak bayi tersebut. Kemudian pada usia 9 bulan
anak mulai bisa bilang papa, namun ini belum spesifik. Dia mulai mengenal, oh ini papanya. Jadi dia bilang papa kayak gitu. Kemudian sudah mulai paham larangan, kata larangan. Kalau jangan ya kayak gitu. Tidak gitu. Makanya kadang kalau kita bilang tidak ke bayi yang usia sekitar segitu, anak tuh tiba-tiba kadang nangis, kalau enggak kaget kayak gitu. Dia udah mulai paham dengan kata larangan. Pada usia 12 bulan, anak mulai paham perintah sederhana. Perintah sederhana itu seperti apa? Lihat, ambil, dadah, kayak gitu. Dan anak di usia ini sudah mulai bisa memproduksi 1 sampai 3 kosakata. Pada usia 15 bulan, anak paham perintah tanpa gestur. Kalau di usia 12 bulan tadi tidak ya, jangan gitu. Di usia 15 bulan, anak sudah mulai bisa paham tanpa gestur. Jadi cukup kita bilang tidak, anak itu akan memahami, oh ini bentuk larangan. Kemudian anak mampu memproduksi 4 sampai 6 kata. Pada usia 18 bulan, pembendaharaan atau kosakata yang dimiliki anak ini sudah mencapai 7 sampai 10 kata. Jadi anak bisa kadang bilang mama, papa, kayak gitu. Minum susu. Biasanya itu yang terjadi pada anak kosakata dasar. Karena itu yang biasanya dia pakai untuk sehari-hari. Kemudian anak mulai paham 5 bagian anggota tubuh. Mana mata, tangannya sebenarnya plat. Mana hidung, mana pipi, tangannya mana, ini, kakinya mana, plat gitu. Meskipun dia belum spesifik, tapi dia ada inisiatif untuk menunjuk, oh ini mata. Kalau kita kan matanya mana, kayak gitu. Anak TK pasti dia paham, ini langsung nunjuk pakai jari telunjuk. Tapi anak udah mulai paham, ayo pegang matanya mana dek? Tapi ada inisiatif dari anak untuk menunjukkan, oh ini loh mata, oh ini loh hidung, oh ini loh mulut, kayak gitu. Ini berhubungan dengan kemampuan anak bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan, dengan orang-orang yang di sekitarnya. Di usia 0 sampai 3 bulan, anak mampu menatap wajah, kemudian tersenyum ketika diajak bicara. Ini saling berkesinambungan dengan aspek-aspek perkembangan yang lain ya. Kemudian di usia 3 sampai 6 bulan, anak tersenyum saat ada yang menarik, kemudian suara gembira, itu dia memunculkan respon tersenyum. Itu salah satu bentuk anak mengelola sosial emosinya. Di usia 6 sampai 9 bulan, anak mulai mencari mainan. Dia suka bermain ciluk, kita aja ciluk, habis itu dia ketawa klak. Jadi kan kita juga ketagihan. Nah itu juga salah satu kita memberikan stimulasi sosial emosi di anak. Di usia 9 sampai 12 bulan, anak mulai mengenal anggota keluarganya. Ini mama, ini papa, ini adik, ini kakak. Tapi di suatu saat ketika diajak ke reunian, ada orang baru, ayo ikut. Dia tiba-tiba nangis kejar-kejar karena dia paham, ini siapa, ini orang asing, ini bukan papa, ini bukan mama. Dia mulai paham, ini bukan orang yang sehari-hari dengan aku takut, itu siapa. Wajar anak itu memiliki rasa takut kepada orang lain atau orang baru yang biasanya dia sama papa mamanya, terus tiba-tiba dia sama orang lain. Kemudian di usia 12 sampai 18 bulan, anak ini mulai memunculkan rasa cemburu. Nah, cemburu di sini seperti apa? Misal itu ibunya ngajak main sama kakaknya yang lain. Adiknya dicuekin, adiknya nangis. Dia pengen samperin ibunya, kok aku gak diperhatikan, kok ibu mainnya sama kakak bukan aku gitu. Di usia 19 sampai 24 bulan ini anak mulai bisa membantu dan menirukan pekerjaan rumah. Misal tiba-tiba karena dia tahu ibunya setiap pagi nyapu, ngepel, di siang hari ada tuh sapu di pojokan, diambil dia geret. Itu kan orang tua jangan marah ya. Jadi kenapa sapunya mbok gawan ini kalau ki mbok geopo kayak gitu. Karena dia itu juga menangkap stimulus dari lingkungannya. Dia melihat kegiatan
sehari-harinya ibunya ngepel, ibunya nyapu, dia juga pengen ikut-ikut gitu. Oh itu kegiatan apa ya kok menarik, ada mainan baru gitu. Itu pelnya diambil, sapunya dibawa ke sana ke sini. Tapi sebenarnya dia tuh ingin menirukan orang tuanya, orang tuaku ibu itu setiap pagi kayak gini, aku juga mau seperti ini gitu. Kemudian di usia 3 tahun, anak mulai memperhatikan anak yang lain ketika bermain. Jadi ketika ada temannya gitu, dia pasti belum pede, tapi dia ada temannya yang main asik tuh dia diam, kadang diam sama ibunya tuh diam, pengen main, enggak, aku pengen ke sana tapi aku takut kayak gitu. Pedenya anak itu masih belum ya muncul secara maksimal. Jadi dia masih punya rasa takut. Karena itu siapa ya gitu, aku pengen main, itu menarik, tapi kok gimana ya gitu, aku nggak kenal sama mereka kayak gitu. Jadi dia lebih cenderung diam, melihat dulu, dia observe dulu. Kemudian di usia 4 tahun nih anak mulai bermain bersama teman-temannya dan mulai mengikuti peraturan permainan. Jadi diajak mainan secara bergantian, itu anak mulai paham. Ayo kita lempar tangkap bola ya, tapi gantian. Yang pertama sama si A, kemudian ayo lempar lagi ke Bu Guru. Yang kedua sama si B, si A menunggu. Kayak gitu, secara bergantian. Itu adalah salah satu aturan dalam permainan. Kemudian pada usia 5 tahun, anak berinteraksi tenang dan tidak rewel ketika ditinggal ibunya. Di sini, adakah anaknya yang masih nangis ketika ditinggal atau masih ditungguin ibunya ketika sekolah? Oh, nggak boleh ditungguin. Tapi nangis nggak Bu anaknya? Ya, alhamdulillah. Jadi anaknya hebat, orang tuanya juga orang tua yang hebat. Oke. Selanjutnya ini adalah melakukan gerakan yang melibatkan otot-otot kecil yang memerlukan koordinasi yang cermat, seperti kayak mengamati sesuatu tadi, seperti yang di awal ada gambar anak meronce. Itu kan kita perlu cermat untuk mengamati di mana lubangnya untuk memasukkan tali. Kemudian mampu menjimbit, menulis, dan kemampuan daya pikir dalam bermain dan penyelesaian masalah dalam kegiatan sehari-hari. Di usia 1 tahun ini anak mulai mampu menggenggam pensil. Meskipun pensil itu pegangnya belum yang spesifik, tapi dia ada inisiatif kayak ini Bu. Sedotan itu anggap aja ini pensil ya, dia kadang pensil itu dipegang gini, kadang makanya tembok itu coret-coretan anak-anak semua kayak gitu. Itu adalah hal yang wajar gitu. Itu salah satu tahap dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Kemudian di usia ini anak juga mulai, kalau ada snack dia pasti digenggam itu, makan pelan. Nah, nggak apa-apa, itu salah satu stimulasi dari bentuk melibatkan yang otot-otot tangan, otot-otot jarinya. Jangan karena dia asal makannya kadang jatuh, wes gak usah sini mama suapin aja. Ya kita akan menghambat dia untuk mendapatkan stimulasi dari lingkungannya dong. Jadi biarkan ketika anak itu dia belajar makan dengan sendirinya, itu juga akan melatih koordinasi gerak otot tangan dan matanya juga tentunya. Gitu, dia melihat, dia ngambil ini udah tepat belum ya, aku ambil jajan gitu. Kalau belum tepat pasti dia akan mencari sampai dia mendapatkan jajan tersebut. Di usia 2 tahun anak mampu menumpuk 4 buah kubus. Nah ini mampu menjimbit benda kecil, kemudian menirukan pekerjaan kayak tadi, kemudian memegang cangkir sendiri. Dia udah ada mulai inisiatif untuk minum sendiri gitu, kemudian belajar makan dan minum sendiri. Nah belajar dan makan dan minum sendiri ini pasti menjadi problem orang tua juga. Kadang dia makannya asal, makanya jatuh, wes kena tak dulang maut kabeh akhirnya kayak gitu. Jangan kasih kesempatan anak untuk belajar. Dari belajar itu anak mendapatkan pengalaman. Bagaimana? Misal dia belajar pertama dia mau pegang sendok, tapi masih genggam, akhirnya masuknya nasinya nggak masuk. Dari situ dia belajar gimana ya biar sendok ini posisinya tepat. Aku pegangnya gimana? Yang semuanya dia asal pegang. Kemudian dia memposisikan sendok itu dalam keadaan terbuka. Kemudian dimasukkan lewat gini. Lama-lama nanti dari tangan itu kok ini nggak nyaman, tangannya di posisi tangan ini gimana ya biar nyaman ketika digunakan untuk makan. Kasih kesempatan anak untuk
belajar makan juga. Jangan kitanya nggak mau ribet, nggak mau bersih-bersih, wes iki wes resik wes tapel lah kok kowe maaf kowe ngono meneh ya wes tak dulang wae. Jangan kayak gitu. Kasih kesempatan anak untuk belajar, itu yang paling penting. Kemudian di usia 3 tahun anak mencoret-coret pensil pada kertas. Ini kemudian membantu memungut mainannya. Ketika dia diperintah, ayo mainannya diberesin dulu gitu, dia udah ada inisiatif untuk mengambil mainannya, dikembalikan ke tempatnya. Kemudian mampu membantu kayak ngangkat piring ketika, ayo kak tolong ambilkan piring ya gitu, kakak mau makan kan, ambilkan piring kayak gitu. Dia mulai mau disuruh itu mulai mau, dia paham perintah, dia mau melakukan perintah yang diberikan. Kemudian makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah. Nah dari sini di usia 2 tahun tadi, makanya biarkan anak itu belajar makan dan minum sendiri. Nggak apa-apa di usia 2 tahun dia tumpah, masih kececer ke sana sini, kitanya yang ribet, nggak apa-apa. Lebih baik kita yang ribet daripada kita ribet sampai tahap-tahap selanjutnya, itu lebih ribet lagi gitu. Terus makanya di usia 3 tahun dia udah mulai bisa makan nasi tuh tanpa banyak yang tumpah. Dia udah mulai bisa memposisikan gimana biar sendok ini masuk dengan tepat, biar aku tuh makannya banyak, biar banyak biar banyak makanan yang masuk ke mulutku. Itu salah satu problem solving di anak. Jadi kan dari otaknya dia mulai bekerja, gimana ya cara memecahkan masalah ini kayak gitu. Biarkan anak itu belajar. Kemudian dia juga udah mulai bisa melepas pakaiannya sendiri. Kadang ya asap penting tarik aja gitu, nggak tahu ini artinya kemana, tarik aja gitu. Tapi dia ada inisiatif untuk melepaskan pakaian. Ketika kita tahu terjadi penyimpangan di situ, ayo kita benahi, tidak seperti itu. Gini loh caranya gitu. Maka dari itu anak itu juga akan belajar, oh supaya pakaian ini terlepas, oh kita buka dulu kancingnya, tahu urutannya. Kalau pakai kaos gimana ngelepasnya. Dia usia TK, coba bapak ibu ingat lagi dulu, ada nggak perkembangan anak ini yang terlewati, atau ada nggak perkembangan anak ini yang memang sekiranya terlewat gitu kan. Kayak gitu, kita screening lagi, ingat lagi riwayat dulu perkembangannya gimana, udah sesuai atau belum ya gitu. Kadang kayak perkembangan anak itu, oh kalau anakku usia segini belum bisa ini ya gitu. Coba kita ulas lagi, dia melewati fase-fase tahapan sesuai milestone-nya atau enggak. Bisa jadi karena dia terlambat di beberapa poin awal, akhirnya dia juga akan menghambat di perkembangan selanjutnya gitu. Coba screening lagi, diingat-ingat lagi sudah sesuai atau belum. Kemudian jika ditemukan permasalahan pada tingkat dasar, maka harapannya segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau di sini mungkin di rumah, di lingkungan rumah pastinya ada posyandu ya Bapak Ibu ya. Nah di posyandu itu kan pasti dicek juga gitu. Cuma Bapak Ibu juga harus lebih aware lagi gitu. Ini sudah benar, sudah sesuai atau belum, atau cuma memang sengaja ditenangi aja kayak gitu. Dicek lagi dengan kemampuan anak. Kemudian identifikasi gangguan perkembangan pada tahun-tahun awal kehidupan ini akan memberikan kesempatan intervensi lebih dini. Semakin kita dini untuk mendeteksi perkembangannya, juga ketika ada keterlambatan atau apa, anak itu juga akan segera mendapatkan intervensi dini, segera mendapatkan penanganan dini untuk mencegah permasalahan kesehatan yang lebih kompleks pada tingkat usia selanjutnya yang lebih banyak lagi. Ya anak nih, dikatakan penyimpangan kemampuan perkembangan pada anak itu apabila terdapat satu atau beberapa kemampuan yang belum anak kuasai di usia yang seharusnya. Jadi jangan samakan ini ya. Kita harus melihat usia perkembangannya dengan usia kronologisnya ini udah sesuai atau belum. Cuma kadang memang ada, oh anak ini usianya sudah 5 tahun tapi dia masih belum bisa ini, dan dia kemampuannya baru sampai usia 2 tahun. Nah dari situ kita dapat melihat pasti terjadi keterlambatan, karena di usia 5 tahun anaknya seharusnya udah bisa kayak tadi melepaskan diri sendiri, tapi kok dia masih belum bisa ya gitu. Dia makan aja masih kayak pegangnya kayak gini. Apakah ada
permasalahan pada tangannya, pada otot-otot di tangannya kayak gitu. Harus di screening lagi, kita harus lebih cermat lagi untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, pemantauan ini dilakukan di setiap usia. Pada usia 36, 9, 12 bulan ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Di usia 18 sampai 24 bulan ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sedangkan di usia 3, 4, dan 5 tahun ini dilakukan 1 tahun sekali. Ada red flag di usia 6 bulan, 9 bulan yang memang harus diperhatikan. Kadang telatnya itu sampai di sini, di usia 1 tahun baru kelihatan kok dia belum bisa ngomong ya kayak anak-anak yang di sepantaran. Tapi sebenarnya dia sendiri juga nggak paham dia tuh ngomong apa kayak gitu. Itu bahasa pelannya itu paling kelihatan di usia-usia seperti ini. Apalagi dia banyak banget terpapar kayak HP. Yang itu saya sedihkan itu adalah yang dilihat adalah bahasa asing dan tanpa pendampingan orang tua. Dia ya udah nih HP-nya, daripada kamu nangis wes nyong sakarepmu ngomong kayak gitu. Kemudian ini red flag atau tanda bahaya perkembangan motorik. Nih, di usia 6 bulan kesulitan mempertahankan dan mengontrol kepala tetap tegak pada saat tummy time. Tummy time itu dia tengkurap, kemudian anaknya udah mulai kayak mengangkat apa ya, mengangkat kepalanya gitu. Nah, gitu. Dia udah ada mengangkat kepalanya untuk ada yang tahu jenis gangguan apakah ini? Oh iya, ini adalah Down syndrome. Down syndrome itu merupakan kondisi di mana seseorang memiliki kromosom ekstra, Bapak Ibu. Jadi kromosomnya itu berlebihan dan kelainan ini terjadi di kromosom ke-21, di kromosom trisominya. Biasanya bayi yang lahir itu memiliki 46 kromosom, tapi dengan kondisi Down syndrome ini memiliki salinan ekstra di kromosom 21. Nah, salinan ekstra ini, kromosom ini mengubah cara kerja otak bayi untuk berkembang yang dapat menyebabkan tantangan mental dan fisiknya. Nah, kemudian ini ciri fisik utama untuk anak-anak yang mengalami gangguan Down syndrome. Down syndrome ini bisa dideteksi semenjak dia dalam kandungan, gitu. Itu bisa di USG juga, gitu. Cuma ya memang kadang ada dokter yang memang benar-benar mengamati secara detail, terus akhirnya dia menyampaikan ini kondisi anaknya seperti ini, gitu kan. Cuma ada memang ya udah gitu, coba nanti siapa tahu gitu nggak ada kelainan. Tapi sebenarnya ini bisa dilakukan ketika dalam kondisi masih dalam kandungan. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah wajahnya rata. Jadi anak Down syndrome ini di seluruh dunia itu kayak orang kembar. Kalau kita enggak, wajahnya tuh mirip semua. Kemudian terutama di pangkal hidungnya mesti terlihat pesek. Kemudian matanya berbentuk almond yang miring ke atas, lehernya pendek, telinganya kecil, kemudian lidahnya cenderung besar. Jadi organ mulutnya ini dipenuhi sama lidah, Ibu. Jadi kenapa kok kadang anak Down syndrome itu sukanya melet aja itu? Karena lidah yang dia punya itu adalah cenderung besar, jadi mulutnya tuh penuh dengan lidah. Jadi cenderung dia mengeluarkan lidahnya kayak melet gitu. Seperti, nah ini loh, yang ini dia melet. Kebanyakan dia lidahnya keluar karena lidahnya besar, memenuhi organ mulutnya. Kemudian bintik-bintik putih kecil pada iris mata. Kemudian tangan dan kakinya kecil, jari-jari tangannya itu kecil, kakinya juga kecil. Terdapat satu garis melintang saja di telapak tangannya. Kalau kita kan banyak nih, 1, 2, 3. Anak dia itu cuma 1. Kemudian jari kelingkingnya kecil yang terkadang melengkung ke arah ibu jari. Cerebral artinya berhubungan dengan otak. Palsi artinya kelemahan. Jadi TP ini bisa disebabkan karena terjadinya permasalahan perkembangan pada otak yang tidak normal, kayak gitu. Kemudian gejala CP ini juga bervariasi. Ada yang
memang CP berat itu kayak dia badannya tuh lemas semuanya, kemudian dia untuk aktivitas sehari-hari aja dia memerlukan bantuan orang lain, memerlukan alat seperti ini. Jadi sehari-harinya dia seperti itu, memerlukan bantuan alat. Kemudian bahkan dia tidak bisa berjalan sendiri. Untuk bangun saja dia susah, apalagi untuk berjalan. Gitu. Seorang dengan CP ringan biasanya mungkin bisa berjalan tapi sedikit canggung. Jadi kayak dengan kondisi CP itu kayak agak diglub gitu loh Bapak Ibu. Mungkin kadang kita sering menjumpai tapi kita nggak sadar kayak gitu. Kalau itu CP sebenarnya kayak gitu. Terus kemudian kayak mungkin dia bisa untuk melakukan aktivitasnya sendiri, tapi juga ada beberapa memang dia memerlukan bantuan orang lain. Kadang dia anak CP itu dia bisa berjalan tapi dia kesulitan untuk berdiri kayak gitu. Nah, gejala utama CP ini adalah terjadi pada masalah gerak, koordinasi dan perkembangan. Jadi gerak, dia kadang anak CP itu ada yang spastik itu kaku. Jadi dia menggerakkan tangan aja, tangannya tuh kayak tek itu kaku. Enggak yang kemudian ada yang lemah itu benar-benar diangkat tuh posisinya ya udah lemah lunglai. Itu dia nggak punya kekuatan otot. Kalau yang kaku ada kayak kaku kayak gini, biasanya posisi tangan tuh kayak gini. Itu kayak gini kakunya. Saking kakunya dia posisinya gini. Itu ada namanya CP spastik. Kemudian tanda yang mungkin terjadi pada seorang anak itu yang pertama keterlambatan mencapai tonggak perkembangan. Misalnya dia belum duduk di usia 8 bulan atau belum bisa berjalan di usia 18 bulan. Kita harus cermat juga. Takutnya anak ini mengalami CP. Nah, di sini semakin dini itu tadi yang kita ulas di awal, semakin dini dan semakin baik kita mendeteksi perkembangannya, apakah ada permasalahan atau tidak, itu juga akan berpengaruh dengan intervensi yang dia peroleh. Kasih pengertian ke embahnya gitu kan. Ya memang itu memang agak sulit, tapi itu adalah PR kita sebagai orang tua untuk memberitahu ke lingkungan di keluarganya, karena keluarga itu juga akan berpengaruh dalam proses tumbuh kembang anak juga kayak gitu.